Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya di Lemang TV. Nah, kali ini kita nggak jalan-jalan, juga nggak mau jajan ya. Tapi di sebelah saya sudah ada bahasanya itu apa ya? Praktisi apa ya kira-kira ya? Ya, masih penggiat ake lah, penggiat ake, penjual juga penggiat juga eh, pembuat ya, produksi sekalian. Namanya kita tanya langsung aja. Dengan siapa, Mbak? Mbah Sarkun. Oh, Mbak Sarkun, namanya Mbak Sarkun. Oke, sorry ini kameranya agak diliatin. Nah, oke. Nah, ini dia Mbak Sarkun. Rokok dulu. Oke, siap. Silakan, bebas, Mbak. Mau rokok, mau apa, silakan. Yang penting jangan mandi di sini, Mbak. Oke. Eh, jenengan kan masih bergelut di aki, Mbak ya? Ya, Masih ya. Itu bergelut di aki itu semenjak kapan, Mbak? Jenengan. Pengalaman di aki itu gitu. pertama kali mengenal akik dan membuat akik itu tahun 90, 90. tapi membantu kakek itu mulai 87. Wah, Membuat. membuat dari 87, 1987. Wah, berarti kalau sekarang 87 udah lama gitu aja Mbak ya, timbang hitung ya. Udah lama gitu ya. Ya Oke. kira-kira sekarang ada 24 tahun. 24 tahun, oke. Itu dulu ya, motivasi Mbak Sarkun ini. Sekarang kan masih jualan. Kenapa kok masih milih haki gitu loh Mbak? Jualan haki gitu, kok nggak yang lainnya gitu loh. Ya saya pikir gini, Oke, gimana? Ini- Ini asik ini. ini selain kerajinan Oke. juga ada nilai-nilai budaya yang ada di orang Jawa terutama Hmm, tentang akik. oke. Nah, saya ingin melestarikan di generasi yang akan datang itu Hmm, masih mau atau mencintai hmm, akik ini dan bagaimana cara membuat akiknya itu harus belajar anak-anak sekarang. Karena apa? hmm, Jika ini hilang hmm, dari keterampilan-keterampilan anak-anak yang akan datang, hmm. nanti produk dari luar negeri yang masuk. Oh, Karena di luar negeri sudah sistem pabrik, sistem pabrik. tidak Nah, kerajinan Mbak lagi. Sarkun sendiri masih manual. Manual masih Oh, handmade istilahnya. handmade. Oke. Handmade. Nah, terus timbul pertanyaan. Tadi kan melestarikan budaya, terutama budaya Jawa gitu ya, Indonesia lah pada Iya. umumnya. Kan akik ini identik dengan bahasanya mistis, klenik kalau orang Jawa, Mbak. Lah, itu tolong Mbak dijelaskan Mbak seperti itu. Kenapa kok sampai seperti gitu segitunya gitu loh. Ya ada memang sugestinya seperti itu. Banyak penggemar yang kadang juga gimana ya Pak istilahnya kalau pakai akik Oke, ini iya. sugestinya tersugesti bahwa wah ini untuk pelaris jualan. Harus berjalan. Ini untuk Cewek. cewek Oke. gitu. Nah, Ini untuk keamanan tuh Iya. ada sugesti seperti Ada itu. sugesti. Ya. Sedangkan generasi yang sekarang yang suka akik, sugesti-sugesti itu hmm. hampir hilang. Tapi mulai muncul lagi juga. Oh, mulai muncul lagi. Mulai muncul lagi juga. Padahal ini udah apa namanya generasi milenial ini masih ada seperti itu, Mbak? Ada masih sebagian orang-orang di daerah itu masih Oh, masih. seperti itu. Oh. Kadang-kadang saya kan kalau jualan ada Iya. orang masang di cincin itu bilang, Iya. Pak ini gini, ini kodamnya gini, kodam. Oh. Oh, ya saya Oh. cuma ya gitu aja. Oh, jadi Mengiyakan. kodam itu artinya apa namanya? Maksudnya itu penunggu dalam Ya, batu itu penunggu gitu ya, dalam dia masuk batu. gitu ya. Oh, masih ada Mbak ya? Masih sampai ada. sekarang ya? Jadi orang-orang yang berpikir seperti itu masih ada. Oh, iya, iya. Tapi juga sudah banyak yang sebagai hiasan toh. Oke. Gitu. Nah, yang saya tahu kan memang selama ini memang ada sih yang apa namanya memang hobinya seperti itu karena dia mempercayai dan memang itu ada katanya nyata seperti itu memang apa benar seperti itu apa misalnya ini untuk pelaris dan memang laris beneran ini untuk pelet dan memang laris apa pelet beneran. Nah itu menanggapi itu seperti apa Mbak? Nah kalau itu saya sendiri kurang begitu mengerti ya. Cuma memang ada orang yang kalau sugesti itu sudah masuk, Oh, sudah mindset cara berpikirnya
sudah masuk Iya. di situ ya, akhirnya waktu dia jualan umpamanya laris ya, wah ini karena dari ini itu. Oh. Tapi kalau tidak laris, biasanya dia juga tidak mengomentari, oh ini karena ini nih. Oh. Berarti nggak fair, Mbak. Nggak ya? fair. Nggak fair. Ketika laris, wah ini karena bawaan ini. Iya. Tapi ketika nggak laris, wah ini bukan karena ini nih. Iya. Mungkin di faktor yang lain mungkin. Iya. Nah, itu oke. biasanya orang-orang itu kan apa ya kurang anu lah untuk segi spiritualnya dia kurang, gitu ya. ketuhanannya kurang memang. Oh, Kadang-kadang dia Hmm. kalau tidak berhasil, Hmm. biasanya dia tidak pernah mengomentari apa yang Ya. diyakini, tapi kalau berhasil, wah ini akhir saya ini gini. Padahal kalau tidak berhasil kenapa nggak cerita gitu? Nah, di sinilah ya kadang-kadang orang tuh nggak fair. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah batu itu apa namanya? Yang Mbak Sarkun tahu ini, kira-kira ada berapa macam, Mbak? Yang jenengan perjualbelikan gitu lah. Jenis-jenis. Yang Selama ini misalnya kayak apa? Kalsedon atau apa gitu. kalau yang ada di Lapak lapak jenengan. saya itu satu itu yang batu Jawa ya, batu Jawa itu terdiri dari kalsedon. Iya. Terus batu kalau sekarang namanya Jasper itu ya. batu bermotif Bermotif, oke. itu. Terus ada lagi batu endapan, Itu berapa? terus fosil. Fosil. Oh. Itu yang Batu Jawa, kategori batu Jawa. batu Jawa Oke. itu. Nah, ada kategori lain nggak, Mbak? Ada, jadi yang produk-produk memang juga batu itu permata, Ya. itu juga macam-macam. Oh, seperti contoh Ada safir, Oh. ada ruby, diamond. terus apa itu? ya safir, ruby, terus ada sitrin, ametrin, Oh, iya. Itu yang ada tergolong topaz, permata. permata, Oh. jamrut gitu. Hmm. Tapi yang batu Jawa itu batu Jawa ya. Hmm. Untuk cubung sendiri itu kan macam-macam juga. Ya. Ada cubung bulung, Hmm. cubung kasian, cubung air atau cubung es. Cubung itu warna dasarnya apa, Mbak? Yang di Sebenarnya itu namanya ametis. Ametis, Istilahnya ya? ametis. Ametis, Cuma tapi- orang Jawa Ah. cubung. Cubung itu setahu saya warnanya itu ungu, bener? Mbak? Ungu betul. Betul, oke. Ungu kebiruan. Hmm. Itu produk yang terbesar kan di Kalimantan. Tapi di Oh. Jawa Hmm. dulu itu di Wonogiri itu ada Ada cubung. cubung juga. Cubung juga, atau di Jawa Barat itu juga ada di Garut. Sekarang dalam kategori batu Jawa tadi ya, itu sekarang yang lagi hit, yang lagi tren atau yang lagi dicari sekarang yang mana, Mbak? Yang maksudnya pangsa pasarnya agak stabil lah gitu. Ya kebanyakan kalsedon sama jasper, Motif ya. motif atau gambar gitu. Oh, gambar. Biasanya itu kan dari Purworejo, Hmm. dari Trenggalek, Ya. dari Pacitan. Oh, Pacitan juga batu motif. Nah, itu Oke. biasanya masih Hmm. banter lah untuk Masih dicari lah ya. cari. Nah, sekarang peminatnya itu apa namanya? Nggak seperti dulu kan, yang jelas nggak seperti waktu tren tahun 2014-15 kalau nggak salah ya. Ya. Nah, sekarang peminatnya itu di usia rentang berapa, Mbak, sekarang? Rata-rata di atas 40 sekarang. Di atas 40 ya? Kalau Ya. dulu kan mulai Ya. dari anak-anak sampai orang tua ya. Sekarang Jadi kalau taruh aja gini, 10 orang usia 40 ke atas, ya. itu bandingannya cuma dua orang di usia 30 ke bawah. Oh. Ya. Udah kembali ke asalnya dulu Ya. ya, identik dengan orang tua gitu ya. Ya nggak orang tua banget lah. Jadi sekarang tuh penghobi, memang yang penghobi, kolektor, Kolektor. itu masih cari. Tapi kadang ya kolektor juga ada yang cari ya. Terbanyak kolektor Malah terbanyak kolektor. karena situasi sekarang ini Iya. setelah pandemi Iya. ini
Mereda ini kan terus banyak kolektornya. Mungkin penonton saya belum tahu yang namanya kolektor. Kolektor itu apa, Mbak? Koleksi kalau laku ya dijual. Koleksi kalau laku, kalau cocok harganya didol gitu ya. Didol. Oke, itu namanya kolektor. Nah, oke. Terus dulu saya pernah, Mbak, apa namanya, ikutan tren ya. Ikutan tren ya, ikut bikin, ikut pakai, juga ikut jual ya. Ini masih ada sisa-sisanya, Mbak. Nah, ini coba kita lihatin sama teman-teman nih. Nah, ini dia. Nah, ini saya sebetulnya nggak ngerti, Mbak, ini yang namanya apa, terus yang masuk kategori apa saya nggak tahu. Saya ambil salah satu ya. Yang ini ada merah 1, 2, 3, 4, ada merah ini. Saya ambil salah satu merah ini, seperti ini nih. Nah, ini jenis apa ini, Mbak? Seperti ini, Mbak. Ini kalau di center itu tembus istilahnya. Ini adanya itu sebenarnya di Indonesia ada, tapi trennya kebanyakan kan orang ngomong dari India, Pakistan. Tapi di Indonesia ada. Ini di mana itu? Dia kan karang laut ya, Mbak? Iya, karang laut. Ini namanya red rock. Red rock gitu kalau bahasa red coral kali ya. Red coral itu ini karang laut. Itu adanya di daerah Irian ya. Antara Ambon Irian itu. Itu apa bedanya, Mbak? Marjan sama red coral sama ya itu ya? Sebenarnya sama. Ini marjan. Tapi yang orang lama, orang dulu kalau mencari marjan biasanya nyarinya marjan India atau Pakistan. Sebenarnya produk Indonesia pun, batu Indonesia pun tidak kalah. Ya. Kepadatannya maupun warnanya. Ini kan juga cerah. Oh iya, ini cerah. Ini cerah kan warnanya. Kalau India itu agak gelap. Oh, kalau India agak gelap. Agak gelap. Oh. Jadi ini marjan ya ini. Ini namanya marjan, teman-teman ya. Marjan dan juga ada di Indonesia. Ini tergolong permata apa batu Jawa tadi, Mbak? Ya, ini kategori ake. Iya, kategori ake ya. Ake. Oh, kategori ake. Oke. Jadi kategori ake itu kan ada dua. Permata sama ake. Ake itu rata-rata memang batu-batu lokalan gitu. Tapi orang lama itu kalau bentuknya ini kobocon gini, ini kan bentuk kobocon. Oh, itu kobocon. Ya, ini bentuk. Oh, itu kobocon itu seperti apa? Ya ini bentuk. Oh. Apa namanya? Pegesannya bulat enggak, bentuk bulat gini, opal gini. Opal ya. Istilahnya kobocon itu rata-rata orang mengatakan ake. Tapi kalau bentuknya gini juga tapi ruby itu orang mengatakan permata. Tapi permata kebanyakan itu kan di cutting. Ya. Ada cutting. Atau mungkin bawah. Seperti ini kali ya, Mbak ya. Ya. Ini kali ya. Ini kecil ini. Ini kecil ini coba cutting. Dilihatin, Mbak. Ini cuttingan permata seperti ini. Nah, ini. Nih. Nah, ini dia. Kan ini warnanya agak merah-merah, ada ungunya di dalam, Mbah ya ini ya. Ada sedikit ungu gitu loh kayaknya apa namanya? Mungkin ini karena ini nih agak ungu-ungu gimana ya nih. Nah, ini. Ya, ada ungunya gitu loh, Mbak. Merah tapi ada sedikit ungu pink apa gimana gitu loh. Saya nggak bisa. Ini memang kebanyakan ini dari batu itu biasanya Afrika, Pakistan juga ada. Oh, gitu. Nah, ini Mbak, yang jenengan tadi bilang batu gambar ya. Nah, ini dulu waktu musim ake dulu. Ini hanya batu sekitar sini, Mbak, sekitar Cepu, Jawa Tengah, Jawa Timur sini. Nah, ini dulu batu kendung ini. Nah, ini. Nah, batu-batu ini namanya sebenarnya ini terjadi karena endapan. Oh, endapan. Ini batu endapan, Pak? Endapan dari kalsit. Jadi ini masuknya kalsedon juga. Oh, masuknya kalsedon juga. Masuk kalsedon, cuma agak bisa bentuk motif karena endapan. Nah, ini pertanyaan saya agak aneh dikit, Mbak. Ini kok bisa bergambar kayak gitu itu? Ya ini alam. Oh, alam ya ini. Alam, karena alam. Jadi saya pikir ada rekayasa dalam pembuatan enggak ya? Nah, kayak ini sama-sama kalsedon. Yang satu bening, yang satu bergambar. Ya. Sebenarnya kandungannya itu kalsit sama pasir.
sama aja. Cuma sama. ini karena endapan belum tua, ini sudah tua. Oh gitu. Jadi- Ini akhirnya peluang bening kayak Ya. gini Mbah ya. Oh iya iya. Jadi iya. proses alam ini yang membedakan sebenarnya. Oke. Jadi kalau untuk sekarang peminatnya kalsedoni masih lah ya Pak. Yang masih biasanya cari motif yang gambar, kalau Gambar. kelihatan umpamanya kayak gambar burung, gambar Ya. apa itu biasanya masih diminati. Terus ini apa kayak segitiga itu junjung derajat itu masih Oh masih dicari. Terus Ini tapak jala. apa jala? Kalau ini apa ini Mbak namanya? Kali ini yang melingkar-lingkar Ini itu? agak seperti pusar ini. Oh pusar. Kayak pusar bumi, cuma ini waktu motongnya mungkin kurang menengah. Kurang tengah ya Jadi itu ya. kurang ke sini sedikit. Oh, Kalau pas tengah kalau melingkar-melingkar begini namanya pusar bumi. pusar bumi. Cuman ini potongannya agak kurang Ke pas samping. ke samping. Ya. Jadi ini lingkarannya di samping, ini bisa teman-teman lihat nih. Nah, itu dia. Oke Mbak, ini ada lagi nih pertanyaan. Biasanya bakul ake itu identik dengan bukan hanya ake aja, tapi mungkin ada jualan minyak, terus jualan tasbih, jualan apa lagi kayak jimat-jimat gitu lah. Mas Akun juga jualan seperti itu. Oh kalau saya enggak, Oh, saya enggak. spesialis Spesialis cuma batu sama gelang, gelang. terus tasbih gitu aja. Oh gitu. Tapi untuk Minyak? minyak sama hal-hal yang berbau agak klenek-klenek Wah. saya enggak Oh enggak ikutan. enggak ikutan karena saya juga enggak tahu Oh enggak. belinya di mana, kulaknya di mana, enggak tahu. Tapi jualnya kira-kira bisa ya? Kalau jual pinter. Oh bisa ya. Nah, sampai keringatan ya. Ini dulu Mbak ya. Sampai keringatan ya. Soalnya ini tadi nggak jualan Mbak. Ya libur. Oh libur, Karena oke istirahat Mbak ya. Istirahat. Nah, karena ini cuaca Cuaca- agak mendung cuaca juga. juga mendung. Biasanya jualan di mana Mbak? Kalau saya jualan di Cepu, itu di sekitar lampu merah kantor pos Telkom itu di depannya. Oh Di depan Telkom. di depan Cepu. Telkom Cepu, tapi yang sebelah Gadaian itu ya? Ya, yang mepet Gadaian. halaman Gadaian apa pagar Gadaian Pagar itu Gadaian. agak ke timur. Agak ke timur. Oke, itu Mas Akun buka dari jam berapa itu? Saya biasanya buka 8:30 sampai 1:30. Setengah 9 pagi sampai Sampai setengah 1:30 siang. sebentar Mbak ya itu ya? Ya, durasinya cuma sebentar. Ya, tapi itu malam buka lagi nggak? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Mungkin sore dibuat waktunya dibuat buat bikin kali ya. Jadi kalau jam habis asar, jam 3:30, jam 4, kadang kita bikin. Ya, itu bahannya sekarang itu Mbak Sakun datangkan dari mana, beli apa gimana Mbak? Bahan akiknya, batu perongkalannya itu. Itu zaman rame-rame dulu. Hmm. Saya ambil juga dari Trenggalek ada, dari Kalimantan ada, dari Ambon ada, Bacan itu. Oh, yang terkenal Bacan itu masih Ya, ada. Masih ada, tapi sekarang tinggal yang Bacan hitam tok. Bacan juga, yang Bacan biru udah nggak Yang ada. biru hijau sudah Habis. habis. Oke. Itu masih bisa nggak mendatangkan itu? Kira-kira misalnya masih butuh bahan, kita pesan gitu. Oh, masih. ya? Lewat online sekarang Masih bisa. banyak, ya? masih Karena peminatnya bisa. masih ada ya itu ya. Nah, Cuman kita juga nggak berani banyak sekarang ngambilnya. Dan saya sendiri masih punya 2 kuintal bahan yang 2 kintal. 2 kuintal bahan yang belum diproses. Waduh. 2 kintal itu dapat ya banyak lah gitu ya timbang kita ngitung ya. Oke, sekian dulu Mbah ya. Nah, Ya, kapan-kapan kita lanjut, ini durasinya udah kepanjangan. Oke teman-teman, itu dulu apa namanya, boleh dibilang bincang-bincang lah ya, sedikit menambah pengalaman kita karena beliau juga praktisi ya, praktisi hakik lah ya bahasanya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum, sampai jumpa.